Kali ini saya akan membagikan cara bagaimana merawat mesin mobil agar tetap bersih, dibersihkan berkala. Kita coba lihat dari ruang mesin dulu ya. Kita buka kapnya. Nah, ini kelihatan posisi mesin itu berdebu, cuma karena berkala dibersihkan tidak berkerak, hanya debu ringan saja. Ini saya akan berikan informasi ke teman-teman bagaimana merawat kondisi mesin agar bersih seperti ini, walaupun usia kendaraan sudah lebih dari 3 tahun atau ya hampir 3,5 tahun. Caranya cukup mudah kok, hanya membutuhkan kemauan saja. Peralatan yang digunakan cukup sederhana untuk merawat ruangan mesin dari sebuah kendaraan. Di antaranya saya gunakan adalah spray water manual. Kemudian ini spray water ini sebenarnya kita punya dua. Pada saat membersihkan itu satu isi dengan air bersih, kemudian satu lagi isi dengan air deterjen. Tapi karena punya satu nanti dipakai bergantian. Nah, kemudian kita gunakan juga kanebo ya, lap kanebo, kemudian lap microfiber, lap microfiber ini 2 kan, kemudian kuas. Nah, kuas ini menarik, jadi kenapa saya lapisi isolasi, karena ini untuk proteksi plat dari kuas agar tidak merusak engine, sisi-sisi engine yang materialnya terbuat dari plastik. Pada saat kita melakukan pembersihan, jadi tidak merusak sisi material yang dari plastik. Ini kuas ini sudah saya pakai lama ya, karena warnanya juga sudah pudar. Karena hasilnya cukup baik, jadi saya bermaksud memberikan informasi ke teman-teman, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang cukup besar hanya untuk merawat atau membersihkan ruangan mesin. Itu teman-teman alatnya. Ya, langsung saja ya. Ini adalah tahap pertama, kita basahi dulu seluruh area ruangan mesin. Kita spraykan dulu air bersihnya sampai merata. Kita mulai saja ya. Oke, terus memutar, terus semuanya kita basahi sampai permukaan-permukaan yang tersembunyi ya, jadi yang tidak terjangkau oleh tangan juga kita harus basahi. Nanti kita bersihkan dengan kuas yang tadi kita siapkan. Oke, setelah semuanya basah, nah itu bagian dalam masih ada yang belum basah. Oke, kemudian kita ganti dengan spray air deterjen atau air sampo, atau menggunakan sunlight juga bisa. Kebetulan saya menggunakan sampo mobil. Kita buka dulu ya. Oke, kita tuang secukupnya ya, cukup. Kita tutup kembali, kita pindahkan dulu lapnya ya, lap udah tumpah dikit ya supaya tidak licin. Kita pasang kembali nozzle-nya. Oke, kemudian kita kocok agar rata, supaya waktu kita semprotkan terjadi buih untuk membersihkan debu dan sedikit kerak-kerak, dan mungkin ada beberapa permukaan yang oily atau yang berminyak. Nah, kelihatan ya buih samponya ya. Ini ruangan mesin tidak terlalu kotor banget, karena memang rutin saya bersihkan minimal 2 minggu sekali. Saya pasti cuci dengan metode seperti ini. Tujuannya adalah supaya tidak terjadi kerak yang menumpuk, karena jika musim kemarau debu akan
menempel pada permukaan, dan ketika musim hujan dia akan menempel lebih erat karena basah. Dengan metode seperti ini tidak akan terjadi kerak kotoran ya, jadi engine tetap selalu kelihatan bersih. Sekedar info saja, ini usia mobil sudah 3 tahun 4 bulan, jadi hampir 4 tahun, tapi kondisi engine-nya masih bersih sekali karena saya orang yang sangat profesional. Nah, ini kita kuas dulu ya, kita kuas semua bagian permukaan, kita kuas, kita bersihkan sampai kerak-kerak minyak atau bekas debu kita bersihkan semuanya. Ini kita bersihkan semua bagian, kita kuas. Nah itu ya, itu banyak permukaan yang dari plastik, jadi ketika kuasnya tidak kita proteksi dengan isolasi atau karet, dikhawatirkan akan memberikan efek scratch atau baret pada permukaan plastik. Nah itu kita ya kuas ya supaya debunya hilang. Oke, semua bagian kita kuas. Nah ini tutup aki kita buka saja supaya bisa lebih bersih, detail. Nanti saya akan sharing juga cara merawat aki. Aki saya ini sudah 3,5 tahun tapi belum ada kendala, bahkan untuk memutar subwoofer juga masih nggak ada kendala. Nanti kita bikin kontennya. Nah, itu ya, semua sudut-sudut kita kuas ya. Ketika kita rutin melakukan kerja seperti ini, jadi tidak akan terasa berat karena hanya debu ringan saja. Nah, ini hanya debu ringan saja, jadi tidak terlalu berat, kecuali mungkin 2 tahun tidak pernah dibersihkan. Nah itu mungkin sudah kerak dan harus dibawa ke salon mobil ya. Itu ada booster rem, kita coba bersihkan juga bagian belakang sisi bodi mobil, kita bersihkan semuanya sudut-sudutnya. Oke, jadi jangan khawatir ya, dengan metode seperti ini kita tidak perlu mengeluarkan biaya lebih untuk merawat engine mobil. Oke ya, ini bagian yang belakang kita coba bersihkan juga dengan kuas sampai penglihatan mata terlihat setiap sudut-sudut bersih ya. Jadi harapannya nanti ketika kita lap, debu yang menempel tadi sudah bisa terangkat oleh lap. Ini kita mulai keringkan dulu dengan lap yang semi basah. Nanti setelah ini baru kita keringkan dengan kanebo. Nanti kita keringkan semua bagian dulu, setelah itu nanti baru dengan kanebo ya, semua bagian sampai terlihat bersih. Nah, ini kita lakukan perlahan ya, jadi ketika kita lakukan dengan rutin tidak akan menjadi berat, jadi hanya debu ringan saja yang kita bersihkan. Tetapi ketika kita tidak melakukannya, mungkin keadaan mesin akan lebih parah, kotor dan sulit dibersihkan, sehingga kita harus ke salon mobil ya. Kita bersihkan semua bagian. Oke, ini sudah mulai kelihatan mengering. Setelah itu nanti kita lap dengan kanebo untuk tahap pengeringan selanjutnya ya. Sudut-sudut bagian dalam juga kita lap ya, agar debu-debu yang sempat kita basahi tadi terangkat semua. Oke, nah ini terus kita masih keringkan dulu ya. Kemudian setelah ini nanti kita persiapkan dengan kanebo semua bagian, sudut-sudut bagian belakang juga. Oke,
ya. Sudut-sudut yang terjepit di dalam juga kita bersihkan. Nah, ini seperti itu aja teman-teman, jadi bisa dilakukan sendiri ya. Saya harap ini bermanfaat buat teman-teman supaya bisa merawat mobil dengan baik. Nah, setelah ini kita lap dengan kanebo ya. Setelah ini kita lap dengan kanebo, kita keringkan tahap lanjut supaya tidak menimbulkan bercak dan lebih bersih. Dulu sebelum kendaraan ini saya pernah coba bawa ke bengkel ya, dengan istilah perawatannya engine care. Itu bengkel menyemprot dengan satu cairan yang awalnya belum dibersihkan dulu malahan. Jadi mengkilap sih bersih, cuma debunya tidak terangkat, sehingga ketika kering debu itu muncul lagi dan tambah debu baru, jadi menjadi tambah banyak debunya ya. Ini kita keringkan lagi dengan kanebo sampai benar-benar kering. Setelah itu nanti tahap ketiga dengan lap yang paling kering ya, untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya. Kelihatan ya teman-teman ya, bersih banget ya intinya. Ini teman-teman juga nanya, kita pasang lagi tutup akinya, tidak lupa. Oke, nanti saya akan membuat konten juga bagaimana cara merawat aki ya, supaya tidak melakukan penggantian dalam waktu dekat ya. Mungkin teman-teman sekalian tidak melakukannya, sehingga dalam waktu dekat sudah harus mengganti part aki yang harganya lumayan. Oke, ini kita keringkan tahap air dengan microfiber yang satunya lagi yang masih kering, dengan harapan tidak terjadi becak, sehingga benar-benar bersih. Cukup mudah ya teman-teman ya. Jadi saya harap setelah menonton video ini teman-teman bisa menerapkannya di rumah, dan mesin teman-teman bisa kelihatan bersih. Ini tidak hanya dilakukan di unit BHT saja, tapi semua mesin juga bisa melakukan treatment dengan model seperti ini. Ya, ini lanjut tahap pengeringan ya, dengan menggunakan kain microfiber. Jadi sudah kelihatan hasilnya teman-teman, bersih, hitam, tidak berdebu dan tidak glossy atau tidak berminyak, sehingga ini lebih awet. Kalau tidak berminyak, debu-debu butiran itu tidak mudah menempel, dan hasilnya mesin kita selalu terjaga bersih dan menghindari untuk sarang tikus ya teman-teman ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.